Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Saudara terus mengikuti perjalanan 40 hari puasa dan doa, Saudara, hari ini kita sudah masuki hari yang ke-35. Dan Saudara, mari kita merenungkan beberapa bagian firman Tuhan. Mari sama-sama kita melihat di dalam Lukas pasal 35. Ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-12 dan juga bagian yang lainnya. Demikianlah firman Tuhan. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Saudara, demikian juga di bagian yang lain, saudara, di dalam Matius pasal 12 ayat 38 sampai 41. Saudara, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan hukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Saudara, bagian lain di dalam Lukas 16 ayat 29 sampai 31. "Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, pernah nggak saudara mendengar seseorang mengeluarkan pernyataan seperti demikian? "Kalau saya melihat mujizat, maka saya akan percaya." Saudara, cermati baik-baik pernyataan ini, saudara. "Kalau saya melihat mujizat, maka saya akan percaya." Saudara, kalau saudara menyadari dan menyelami pernyataan ini, saudara, seakan-akan orang yang mengeluarkan statement ini itu tuh punya kuasa, saudara. Punya kuasa untuk percaya. Benarkah demikian, saudara? Bahwa manusia itu punya kuasa untuk percaya? Saudara, saya katakan tidak, saudara. Kenapa saya katakan tidak, saudara? Karena dari beberapa bagian firman Tuhan yang tadi sama-sama kita perhatikan, saudara, itu tuh menyatakan hal yang berbeda. Seseorang bisa percaya, seseorang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah, seseorang bisa percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh karena itu, saudara, bukan Tuhan gak mau memberikan mujizat.
Bukan Tuhan tidak mau memberikan tanda sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang Farisi, sesuai dengan dikatakan oleh orang kaya, meminta supaya Lazarus yang miskin itu bangkit, lalu memberikan kesaksian kepada kerabat atau familinya, saudara. Bukan karena Tuhan gak mau kasih, saudara. Tapi karena kalau orang itu gak diberi tanda, meskipun ada yang bangkit dari kematian, mereka gak bisa percaya, saudara. Sebagai contoh, saudara. Saudara pernah baca bukan cerita kisah Lazarus, saudara, dari Marta dan Maria, saudara, yang kemudian sudah meninggal 4 hari lamanya, yang dikatakan di dalam Alkitab sudah berbau juga. Bahkan menurut medis, saudara, ini sudah gak mungkin bangkit. Gak mungkin sama sekali. Tapi saudara, ketika Tuhan Yesus datang membangkitkan Lazarus, saya percaya ada banyak orang yang pada waktu itu melihat. Saya percaya berita ini pun juga didengar oleh banyak orang. Tapi pertanyaannya, saudara, kenapa orang-orang yang melihat atau mendengar berita ini nggak percaya? Karena mereka nggak menerima anugerah. Oleh karena itu, saudara, kalau hari ini kita bisa percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, percaya kepada Dia, saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena bukan karena kita mampu, bukan karena kita mau, atau bukan karena kita punya uang yang banyak, sehingga kita bisa menerima anugerah itu, percaya kepada Tuhan. Tapi sungguh-sungguh karena anugerah cuma-cuma Tuhan berikan. Sehingga kita patut bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Caranya gimana? Datang beribadah kepada Dia, menghormati Dia, melalui kehidupan kita sehari-hari. Datang kepada Dia, beribadah ketika kita datang di hari Minggu. Menghormati waktu beribadah, dengan sungguh-sungguh beribadah. Rendah hati mau mendengarkan firman. Bagaimana kita bersyukur menggunakan uang kita, menggunakan talenta kita. Kita melayani Tuhan. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudara, itu cara kita bersyukur. Saudara, ada hal yang lain yang saya pengen ngajak saudara lakukan juga, saudara. Seperti yang sudah kita lakukan selama perjalanan 40 hari puasa dan doa ini, saudara. Ada satu pokok doa yang terus-menerus kita doakan, yaitu mendoakan suku-suku yang ada di Asia Tenggara. Kita berdoa untuk orang lain juga, saudara. Atau mungkin saudara punya sanak famili, baik itu orang tua, baik itu anak, baik itu saudara, atau sahabat, siapapun itu, saudara. Saudara perlu doakan mereka. Sebab saudara, mereka itu nggak bisa percaya atas kemauan mereka. Mereka bisa percaya kalau Tuhan kasih anugerah, kalau Tuhan berbelas kasihan. Oleh karena itu terus doakan, saudara. Terus doakan. Terus doakan. Mohon belas kasihan Tuhan. Saudara, mari hari ini kita boleh memuliakan Tuhan dengan bersyukur kalau kita sudah terima anugerah, dan kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih kalau kami sudah diberikan anugerah oleh Tuhan sehingga kami boleh percaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memakai hidup kami semua ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami boleh menghormati Tuhan dengan setia beribadah kepada Tuhan. Berkati baik itu famili kami, baik orang tua, anak, saudara atau siapapun yang kami kenal dan mereka belum percaya, kami mau mendoakan setiap mereka agar kiranya Tuhan berbelas kasihan dan memberi anugerah sehingga mereka juga boleh percaya. Berkati kami hari ini di dalam puasa dan doa yang kami lakukan, beri kekuatan supaya kami boleh menjalankan puasa ini dengan baik. Berkati kami dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, dan dalam studi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.